Shalom Church, apa kabar hari ini? Tentunya pasti luar biasa. Selamat datang di GBI Puri Indah Online Service. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Pastor Jeffrey Teresna. Sebelum memulai ibadah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pernahkah saudara bertanya, mengapa kita perlu mengerti bahkan percaya akan rapture? Di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pentingnya rapture bagi iman insan Pentakosta. Rapture atau pengangkatan orang percaya adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus turun menjemput orang-orang percaya dan membawa mereka ke surga seperti difirmankan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Iman insan Pentakosta sendiri diakhiri dengan sebuah pengharapan bahwa Yesus yang datang sekitar 2000 tahun yang lalu akan datang kembali menjemput gerejanya di awan-awan dengan segala kemuliaannya. Pemahaman dan penantian akan janji inilah yang menguatkan kita bahwa ada akhir yang indah bagi setiap orang percaya yang mempertahankan imannya seperti yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 36-38. Kita tidak tahu pasti kapan waktu kedatangan Kristus, tetapi berikut tanda-tanda yang mendahuluinya. Yang pertama, Matius 24 ayat 10-12 mengatakan bahwa akan semakin banyak kedurhakaan di antara orang Kristen, semakin banyak dosa dan kasih orang akan semakin dingin. Yang kedua, Yehezkiel 37 ayat 14 menubuatkan kebangkitan bangsa Israel secara fisik. Dan yang ketiga, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan hidup seperti di zaman Nuh, yaitu kawin mengawinkan, hidup dalam pesta pora, dan tidak takut akan Allah, seperti ada tertulis di Matius 24 ayat 37-39. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia berbunyi, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia, dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Sejalan dengan ini, Sinode GBI memegang pemahaman bahwa Yesus akan datang 2 kali. Yang pertama, untuk mengangkat orang-orang percaya yang masih hidup dan yang sudah mati. Dan yang kedua,
untuk datang kembali memerintah selama 1000 tahun di bumi ini. Di antara dua kedatangan ini akan ada masa tribulasi atau kesusahan besar yang dijelaskan melalui penglihatan Yohanes lewat 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Gereja kita percaya bahwa akan ada pengangkatan gereja Tuhan sebelum masa tribulasi ini. Beberapa hal penting yang harus kita tahu sebelum masa itu tiba adalah, yang pertama, Tuhan Yesus akan mulai menghakimi pada hari-hari terakhir, dimulai dari gerejanya sampai kepada bangsa-bangsa di dunia. Maka, pertobatan adalah respon yang diminta oleh Allah kepada kita semua. Dan yang kedua, Allah yang adil akan menuntut pertanggungjawaban dari seluruh manusia. Bagi mereka yang tidak mau percaya, murka Allah akan dicurahkan secara penuh. Sedangkan bagi umatnya yang berseru-seru kepadanya, Allah mendengarkan doa syafaat mereka. Dan yang ketiga, mereka yang bertobat dan percaya kepada Tuhan dijanjikan keselamatan dari murka Allah lewat pengangkatan orang-orang percaya atau rapture. Jangan sampai kita termasuk kelompok orang yang tidak mau bertobat, sekalipun cawan murka dan materai sudah dilepas, seperti yang disebutkan di Wahyu 9 ayat 20-21 dan pasal 16 ayat 11. Dan yang keempat, iman insan Pentakosta bukan sebuah kepercayaan yang kosong, di mana pada akhirnya adalah kehampaan dan kesia-siaan. Di dalam 5 pilar teologi Pentecost atau Fivefold Gospel, kepercayaan di mana Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua adalah penting. Ada konsekuensi atas setiap perbuatan dan tindakan yang kita ambil hari ini. Karena itu, marilah kita mengerjakan keselamatan dengan menemukan kekuatan di dalam pengharapan bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya yang setia dan hidup dalam kekudusan dari murkanya. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Yang setuju Tuhan baik boleh katakan amin, saudara. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang sungguh merasakan bahwa hari-hari ini Tuhan selalu menunjukkan kebaikannya. Amin. Coba angkat tanganmu, saudara. Saya mau lihat tangan-tangan yang merasakan kebaikan Tuhan. Coba lihat kanan kirimu. Itulah orang-orang yang selalu merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya hari-hari ini apapun yang saudara alami, tetaplah berkata, Tuhan Yesus, Engkau baik bagiku. Tuhan Yesus, Kau baik buat keluargaku. Mungkin di tempat usaha lagi ada goyang-goyang dikit, tetap bilang, Tuhan Yesus, Engkau baik buat usahaku, buat pekerjaanku. Apapun yang saudara alami hari ini, yuk kita mau fokuskan pandangan kita pagi ini hanya kepada nama Yesus, amin. Kita mau rehat dulu, kita mau teduh dulu, kita mau Tuhan menikmati setiap pujian penyembahan kita. Lepaskan segala belenggumu, lepaskan segala bebanmu, kita mau sungguh-sungguh fokuskan mata kita hanya tertuju kepada Yesus yang mau katakan amin. Kita juga mau memperkatakan firman Tuhan Mazmur 91. Jangan jadikan ini cuma hanya sekedar pembacaan saja, tapi ini iman percaya kita bahwa kita adalah orang-orang atau gereja-gereja Tuhan yang selalu dalam lindungan Allah. Amin. Kita perkatakan sampai telinga kita mendengarnya, karena dari situ saya percaya iman kita dibangkitkan. Yang mau katakan amin. Mazmur 91, aman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu, amin. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, amin, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Engkau yang percayakan firman Tuhan, katakan amin. Katakan amin. Aku percaya firman Tuhan, ya dan amin dalam hidupku. Dan pasti aku akan mengalaminya. Aku berada dalam lindungan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami datang di hadapan-Mu, Yesus. Dengan hati yang haus, dengan hati yang lapar, kami datang menyembah dan mencari wajah-Mu, Yesus. Terima kasih, terima kasih, ya Tuhan. Biar saat ini Tuhan di tempat ini atau dimanapun kami berada, hadirat-Mu mencengkram kami. Hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami. Haleluya. Mari Tuhan, ketika kami berdoa memuji menyembah-Mu, urapan yang baru mengalir atas gereja-Mu. Kasih-Mu mengalir memenuhi setiap hati kami. Jangan lewatkan seorang pun ya Tuhan. Pagi hari ini kami berseru kepada nama Yesus. Kami mencari wajah-Mu, dan kami mau berbalik dari jalan-jalan kami yang salah. Kami tahu Kau akan memulihkan gereja-Mu. Kami tahu Kau akan memulihkan setiap hati dalam hadirat-Mu, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari sembah Dia, sembah Tuhan Yesus. Sembah Dia, sebab Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang tak pernah meninggalkan-Mu. Dia layak terima segala pujian. Dia layak terima segala hormat. Dia layak terima segala puji-pujian. Selamanya, biar jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini adalah penyembah-penyembah-Mu Yesus, yang selalu menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Karena kami memperkatakan apa yang kami alami bersama Tuhan, apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kami, itu yang kami nyanyikan saat ini. Oh, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini Kau mendengar setiap nyanyian syukur kami. Kami
Kami mau jujur sama Tuhan. Kami mau bilang, Tuhan, dekap kami dalam kasih-Mu. Peluk kami anak-anak-Mu. Kami perlukan Engkau senantiasa. Kami nanti-nantikan Engkau. Kami mau belajar sembahyang di hadapan-Mu. Memiliki hati yang terbuka dan jujur di hadapan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih tahu sama Tuhan Yesus, saudara. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan yang baik, buat Tuhan yang selalu mengasihi kita apa adanya, saudara. Amin. Saudara boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Yuk sama-sama katakan, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona
bekerja atas kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang dahsyat. Kami bersyukur punya Tuhan yang baik. Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Yang kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang ajaib. Namanya Yesus. Oh, which art in light, Lord, I give my life, knowing I'm
biasa dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Sekali lagi biar segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus setiap kita yang dikasihi Tuhan dan yang selalu merasakan kebaikannya, bersama-sama dengan saya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat, yang terbaik, sambil kita bersorak-sorai katakan haleluya. Tuhan kita baik, saudara. Kasih tos kiri kanan depan belakangmu, bilang gini, Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu keren. Yang merasakan Tuhan itu keren, tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Oh, terima kasih buat segala anugerah-Mu yang selalu Tuhan tunjukkan. Apapun yang kami alami, hari ini kami mau merayakan kebaikan Tuhan selalu ada buat kami. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Household blessing. Here we go. Let's sing. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, amin. Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Amin. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Here we go. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Tuhan baik, amin. Siap nyanyikan kebaikannya. Here we go. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Mari bersorak, saudara. Kita tinggikan nama Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Mari gereja Tuhan. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Amin. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Ku rayakan. Ayo, angkat suaramu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Oh, haleluya. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Di tengah pergumulan, di tengah masa-masa sulit kami, di situ pun Kau ada dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Mari gereja Tuhan angkat suaramu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Siap-siap bersuka dan melompat, saudara. Semua. Belum semuanya, kita kompakan ya saudara. Kita mau menari bersuka cita. Here we go. Come on, gereja Tuhan. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, siap melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Kami rayakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya.
hadirat Tuhan, sorakan yang lebih lagi mau merayakan kasih-Nya, sorakan haleluya. Kami bersorak bagi-Mu Tuhan. Ini iman kami Tuhan, kami mau katakan Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau. Terima kasih Tuhan, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Kekal mulia. Kami sorakan haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru, Kau Yesus batu penjuru. Darimu-lah keselamatanku, yang menang kalahkan maut. Amin, amin. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari sama-sama saudara. Haleluya, haleluya, Kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yang percaya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, katakan haleluya, haleluya. Agung, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus
Sekali kami bawa syukur kami Tuhan. Kami bawa sembah syukur kami. Oh, Yesus. Ini kami anak-anakmu. Mari bersama kata. Telah ku kejar dan ku rasakan kebaikan-Mu Bapa. Telah ku lihat dan ku alami pertolongan ajaib. Kekal mulia kuasa kasih-Mu, kekal tuh selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih ku di hati-Mu. Terima kasih Yesus, segenap hatiku milik-Mu. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Telah ku kejar dan ku rasakan kebaikan-Mu Bapa. Telah ku lihat dan ku alami pertolongan ajaib. Besar mulia kuasa kasih-Mu, kekal tuh selamanya. Kau beri kuasa dalam darah-Mu, darah anak domba Allah. Terima kasih Yesus, terima kasih ku di hati-Mu. Terima kasih Yesus, segenap hatiku milik-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih ku di hati-Mu. Terima kasih Yesus, segenap hatiku milik-Mu. Terima kasih, kami milik kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau tolong kami, Kau pimpin kami Tuhan. Kau tuntun kami Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih Terima kasih Yesus, terima kasih ku di hati-Mu. Mari sambil kita bangkit berdiri sekali lagi. Terima kasih. Angkat syukur-Mu, angkat tangan-Mu. Segenap hatiku milik-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih ku
percaya kami ada di hati-Mu, karena kami milik kepunyaan-Mu. Kami itu punya Tuhan yang selalu membuat jalan-jalan yang tak terduga buat kami. Bahkan sesering kali kami punya maksud meninggalkan Engkau, Engkau tidak pernah punya maksud meninggalkan kami. Bahkan seringkali waktu kami patah pengharapan, justru kami lihat harapan. Justru waktu kami sedang ada di titik terendah hidup kami, Tuhan menjadikan titik terendah menjadi titik terdekat kami dengan Engkau. Sah buat kami sore siang hari ini bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Kami yakin Tuhan akan selalu memberdayakan hidup kami. Ajar kami mengenali jalan-jalan-Mu dalam hidup kami, melebihi dari yang bisa kami kenali. Roh Kudus Sang Penuntun yang berdiam menetap di dalam kami, menjadi roh yang selalu hadir dalam setiap pergantian musim hidup kami. Kamilah sasaran semua kebenaran ini dilepaskan. Kami mau bawa hati kami siang hari ini, rendahkan hati kami serendah-rendahnya Tuhan, supaya setiap perkataan firman-Mu yang Roh Kudus urapi mengubah hidup kami, menuntun hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus jadi pusat. Engkau kemuliaan kami Roh Kudus. Tidak ada nama lain yang diagungkan, yang dipuji, dimuliakan selain darah anak domba yang mati tebus hidup kami. Makasih, menit-menit ke depan dalam pengaruh, dalam kuasa-Mu, bicara buat kami dengan lantang dan tegas. Kebenaran-Mu dipindahkan. Setiap kami yang berbeban berat dilepaskan, dikuatkan Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus sudah berdoa, kami sambut firman-Mu dengan antusias bersama berkata amin. Sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu. Wow. Silakan duduk kembali. Wow. Saya bersyukur sekali saya dengar pengumuman tadi bahwa mulai 5 November ada penambahan 1 kali ibadah, dan memang perlu ditambah Bapak Ibu. Karena perjalanan masuk tadi, parkiran udah meluber di mana-mana dari tanah perjanjian menuju tanah perjanjian Bapak Ibu ya. Ya. Boleh sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu ya, jam sudah mundur, kita yang harus maju. Ya. Saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan yang berbeda dengan ibadah yang pertama. Bagi Bapak Ibu yang gak datang, minimal saya ditemani para pemusik gitu ya. Yang udah datang sejak ibadah yang pertama Bapak Ibu. Di ibadah yang pertama saya sudah berbagi tentang konsekuensi tuntunan. Wah, berapa banyak Bapak Ibu siang hari ini yang datang di tempat ini yang bilang ini, Pak saya butuh dituntun sama Tuhan. Lambaikan tangan. Wah, kelihatan butuh pertolongan. Ya. Berapa banyak Bapak Ibu yang siang hari ini berkata gini, Pak saya butuh dituntun di pekerjaan, di masa depan, di keluarga, di dompet, di seluruh hidup saya. Amin Bapak Ibu. Nah konsekuensi dari tuntunan ada. Nah tadi pagi saya udah bicara, saya udah sharing bahwa ada konsekuensi kalau Anda minta dituntun sama Tuhan. Makanya gini, kalau Anda mau dituntun, Anda mesti siap dituntut. Hilang aminnya. Mulai. Tuh, Anda Kristen kalkulasi. Saya ulang ya. Orang Kristen yang bilang ini, ku perlu Engkau Yesus. Ada lagunya ya. Haus jiwaku menantikanmu. Kalau Anda butuh menantikan Tuhan, dan di balik kata penantian itu Anda sedang mengais-ngais tuntunan. Dengar baik-baik, tuntunan Tuhan selalu head to head dengan tuntutan Tuhan. Makanya gini, banyak orang Kristen karena gak siap dituntun, dia cari tanda-tanda lahiriah. Gila, Pak Bu, ada banyak orang Kristen hari Minggu kecanduan tanda.
minta tanda, minta tanda, minta tanda, minta tanda. Sampai capek ngomong. Dikit-dikit minta tanda, dikit-dikit minta tanda. Bukan salah. Tapi kalau Anda jadi orang Kristen yang dikit-dikit minta tanda, dikit-dikit minta tanda, dikit-dikit minta tanda. Tulisan exit door aja Anda bilang Tuhan bicara. Jalan di mall, exit door. Wah, Tuhan minta berarti saya keluar dari sini. Dikit-dikit minta tanda. Pak, Bu, Anda yang kecanduan tanda, berarti Anda selalu berpikir, Tuhanmu itu bisu. Makanya gak bisa ngomong, makanya dikasih tanda. Halo? Oke? Tuh, dikit-dikit datang sama hamba Tuhan. Pak, Tuhan bicara apa? Ya? Halo? Jangan kecanduan. Suara Tuhan lewat hamba Tuhan. Suara Tuhan itu berdiam di dalam Anda. Halo? Amin Bapak Ibu? Makanya lihat, kalau Anda belajar perjanjian lama itu tuntunan datang dari luar. Nah kalau Anda hidup di zaman anugerah, tuntunan itu dari dalam, ada Roh Kudus yang berdiam di dalam Anda. Nah banyak orang Kristen hidup di perjanjian baru, mentalitasnya, frameworknya, mindsetnya, motivasinya, itu perjanjian lama. Dikit-dikit datang sama siapalah. Tolong doain ya, Tuhan bicara apa sama kamu. Lo bayangkan, mau ketemu Tuhan aja pakai mak comblang. Ada perantara kan. Saya gak mau bicara itu pagi hari ini. Tapi mata Bapak Ibu pingin, itu aja Pak, itu aja. Enggak. Kalau mau itu, dengar rekamannya yang tadi pagi. Ada ya, Pastor Timo? Ada? Ada. Dapatkan kaset dan CD-nya di belakang mungkin ya. Nah hari ini Bapak Ibu, ya, saya mau sharing tentang satu topik, satu pelajaran yang saya beri judul The Return of Hope. Kembalinya sebuah harapan. Oke? Berapa banyak Bapak Ibu yang hari ini datang gak punya harapan? Pokoknya hidup ini gak ada harapan, gak ada keinginan, gak ada kebutuhan. Gak ada. Gak ada ya? Berarti ada. Nah berapa banyak dalam kehidupan kita gini, kita itu punya harapan. Entahkah harapan kita di pernikahan, harapan kita di keuangan, harapan kita di kehidupan, banyak harapan. Nah masalahnya harapan 2023 sampai mau ending 2023 ini, harapan gak kunjung datang. Dia gak menyapa di depan mata, dia bahkan gak mengetuk di pintu hidup Anda. Dia jauh dari Anda dan Anda mulai berpikir gini, masihkah ada harapan? Istri-istri udah berdoa lama buat suami. Sampai Bapak Ibu kehilangan harapan. Tahu nggak orang yang kehilangan harapan selalu bilang gini, Tuhan tolong, puji Tuhan. Nggak tolong, yo wes. Orang Surabaya bilang, ya udah. Makanya banyak dari kita punya harapan di awal. Karena harapan itu nggak tercapai, harapan itu kita nggak bisa dapat, harapan itu jauh dari hidup kita. Kita ganti harapan awal dengan harapan yang palsu. Nah hari ini dengar baik-baik, Anda dengar khotbah ini, Tuhan akan kembalikan harapanmu di awal. Apapun itu. Tapi ada prinsipnya. Oke? Mungkin Bapak Ibu sedang gini, Pak, udah doa 10 tahun, gila. Sampai doa makan saya itu doa syafaat saya. Sakti Pak Bu, ya, Anda pernah doa makan doa syafaat? Si orang ini Pak Bu, Pak, doa makan saya aja Pak, syafaat Pak. Untuk kehidupan suami saya, suami berpikir untuk pertobatan istri saya, istri berpikir untuk pertobatan suami saya. Itu banyak harapan-harapan yang dinaikkan, yang digemakan, yang digaungkan. Supaya gini, harapan itu jadi kenyataan. Nah masalahnya begitu Anda lihat jauh dari kenyataan, seringkali kita orang Kristen, kita ganti harapan kita yang di awal, yang esensial, yang utama, kita ganti dengan harapan palsu.
Makanya disebut PHP. PHP tahu apa tim? Pemberi harapan palsu. Bukan orang lain. Seringkali itu kita. Nah di Alkitab ada satu kisah. Orang satu ini udah gak punya harapan. Seperti mata-mata memandang saya. Emang ada harapan? Ada. Bapak Ibu siap? Dia akan kembalikan harapan Anda di awal. Amin Bapak Ibu. Ada satu kisah di Alkitab di mana kisah ini, orang yang satu ini udah kehilangan harapan. Alkitab bilang bertahun-tahun apa yang dia rindukan, apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan Bapak Ibu, yang dia doakan bahkan gak kunjung tiba sampai satu titik. The return of hope. Harapan itu balik. Pak, Bu, lihat saya. Yang pandang saya. Saya mau kasih tahu. Harapan Anda akan kembali. Yang setuju kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Kisah Rasul pasal yang ketiga. Kisah Rasul pasal yang ketiga. Ayat pertama. Sampai waktunya habis nanti. Karena kalau saya bilang sampai selesai, ayatnya belum selesai, waktu selesai. Ya, pokoknya ayatnya sampai kapan? Sampai waktu habis. Ya, sebelum saya nanti diangkat sama cemara, waktunya habis. Gitu. Ya, penalti nanti Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perhatikan kisah Rasul pasal yang ketiga, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Sekali lagi Bapak Ibu, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Saya yakin banget Bapak Ibu cerita ini, kisah yang familiar buat Anda-Anda yang pecandu firman. Tapi yang gak tahu, ya Anda tahu hari ini. Ya, itu kabar baiknya. Ya, yang mana? Itu tanda gak tahu. Tapi begitu Anda baca, tahu ceritanya. Anda tahu ceritanya tidak berarti Anda ngerti ceritanya. Nah hari ini izinkan saya untuk deskripsikan, untuk mengekspositori kebenaran ini dari sudut pandang kebenaran sendiri. Pak, Bu, biar Alkitab yang menjelaskan Alkitab. Amin? Gak usah bikin debat. Biar Alkitab yang menjelaskan Alkitab. Lihat, pada suatu hari menjelang waktu sembayang, oke? Yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Tujuan utama mereka naik ke bait Allah, Pak Bu, adalah pingin sembayang di situ. Waktu menunjukkan jam 3 sore. Kalau kita waktu jam 3 sore waktunya apa? Ngopi. Itu waktu the best time itu. Ngopi itu. Jam berapa? Jam 3 sore. Seluruh hikmat keluar di waktu itu. Jam 3, Petrus dan Yohanes itu Alkitab bilang naik ke bait Allah untuk berdoa. Nah, sebentar lagi mereka akan ketemu orang yang kehilangan harapan. Dari mana saya tahu kehilangan harapan? Nanti kita lihat. Perhatikan ayat kedua. Ayat kedua. Di situ ada seorang laki-laki. Ya ampun. Pak, puji Tuhan Pak, khotbahkan terus buat laki-laki Pak. Ibu-ibu pasti bilang ini, pasti ini ada Tuhan maksudkan. Kenapa di situ nggak ditulis? Di situ ada seorang wanita. Oke, memang gitu. Banyak pria-pria itu lumpuh. Oke, nah karena dia lumpuh, dia lumpuhkan pasangannya. Dengan arogansi dan otoritasnya. Sementara Alkitab bilang ini, otoritas pria itu seperti Kristus mengasihi jemaat. Itu Bapak Ibu. Oke, saya lagi nggak khotbah tentang pria Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu perhatikan ayat kedua. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Nah Alkitab menulis lumpuhnya itu bukan di awal. Lumpuhnya itu bukan di tengah hidupnya. Lumpuhnya itu bukan di ending hidupnya. Lumpuhnya Alkitab bilang sejak lahir. Bapak Ibu bisa bayangkan lumpuh sejak lahir?
Saya mau tanya Bapak Ibu. Kalau orang ini lumpuh sejak lahir. Kalau Anda posisikan diri sesaat Anda di posisi orang itu. Sebenarnya apa harapan utama Anda? Betul Pak, betul Bu. Minta sembuh, minta jalan. Nanti kita lihat yang dia minta apa. Tuh lihat ya, orang Kristen itu. Kalau dia udah minta. Harapan di awalnya dia minta sembuh. Sampai harapan itu gak jadi kenyataan, Bapak Ibu dengar baik-baik. Seringkali kita ganti harapan kita. Kita tukar harapan kita di awal. Nah hari ini pertahankan harapan Anda. Karena Tuhan mau tolong Anda. Pak, udah kadung. Enggak apa-apa, comeback. Amin. Bapak Ibu lihat, perhatikan. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap hari. Anda ke gereja berapa minggu sekali? Seminggu? Itu aja ngeluh. Ibadah kok tambah satu lagi. Kenapa jam 1? Harusnya jam sekian. Tuh. Anda seminggu sekali aja diminta komitmen. Itu udah kayak lagu sampai akhir menutup mata gitu. Susah banget. Ini Alkitab bilang, orang ini Alkitab bilang tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk apa harapannya dia? Aneh ya. Harapannya apa? Harusnya minta apa? Kalau lumpuh sejak lahir harusnya minta apa? Saya lihat nih dari mimbar ini. Ada beberapa tatapan yang udah hopeless. Gak mungkin Pak. Suami saya berubah, gak mungkin. Gak mungkin, mustahil. Lawang doa makan saya doa penyembahan kok. Doa makan aja 3 lagu cepat 2 lagu lambat loh. Baru Tuhan kami mau makan. Amin. Beberapa dari Anda tatapan Anda gini. Sulit saya keluar dari jeratan hutang piutang. Beberapa dari Anda berkata gini, Pak, dokter udah bilang stadium akhir. Saya mau cerita sedikit Bapak Ibu. Singkat aja, karena waktunya singkat. Papa saya bulan Juni di kota Pineng, negara bagian Malaysia. Dokter ketok palu. Stadium 4 kanker paru. Hari di mana saya dengar Pak, Bu. Kalau Bapak Ibu suka baca buku, ada judul buku bagus banget. Ditulis oleh Max Lucado. Judulnya gini, Ketika Sorga Terdiam. Itu babak-babak di mana Yesus berkata, Eloi, Eloi lama sabatani. Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu Bapa di sorga terdiam. Mulut terkatup. Hati perih. Itu mirip. Waktu saya dengar dokter bilang ini, Pak Jeff, you're dead. Stadium 4 kanker paru. Berat. Melewati 4 bulan ke depan. Apa yang saya buat Bapak Ibu? Simple yang saya buat. Tuhan, aku mau nego sama kamu. Tuhan, aku jarang nego sama kamu. Halo? Anda itu coba negosiasi Anda apa? Hidup yang diberkati.
Makanya terlalu sering nego sampai Tuhan itu muak. Anda nego untuk kepentingan yang buat Anda sendiri. Saya jarang negosiasi sama Tuhan, tapi hari itu saya tekuk lutut saya doa, Tuhan, aku nego sama kamu hari ini. Perpanjang usia papa saya. Maaf Tuhan, apapun alasannya. Seakan-akan gak terima alasan ya Bapak Ibu ya. Please, anakmu jarang minta. Anakmu jarang nego. Tapi untuk kali ini, dengar saya. Kedua, Papa harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Anak pendeta, Papa belum bertobat. Hebat gak itu? Tapi Ibu, apa yang terjadi? Sepanjang beberapa waktu saya di Kota Pineng, Juni, Juli, Agustus, September, baru aja usai pertempurannya. Gila, memakan waktu 4 bulan, ditarik iman. Khotbah tentang iman, gampang bos. Ngalaminya. Singkat cerita Bapak Ibu. Dokter bilang ini, udah nyebar di tulang punggung. Dan ada benjolan di otak. Coba, kalau Anda dengar berita kayak gitu, bisa bilang, ku nyanyi haleluya, gitu. Mau main keyboard bisa bantu saya? Bisa? Bisa? Bisa ya? Gak apa-apa, saya pernah ada di posisi sama seperti Bapak Ibu susah. Jadi saya ngerti. Bapak Ibu tahu gak? Gila. Itu pagi bangun, saya dengan mama gandengan tangan di ranjang hotel. Tuhan, tolong, Papa, sembuhkan dia. Tuhan, tolong, Papa, selamatkan jiwanya. Berangkat pagi ke rumah sakit, pulang malam, mandi, gandengan tangan lagi sama mama saya. Kami berdoa. Every day kami lakukan itu. Sampai gak tahu mau doa apa lagi. Halo, pernah ada di posisi itu Bapak Ibu? Sampai gak tahu harus doa apa lagi Bapak Ibu. Singkat cerita. Saya udah ulang-ulang bilang singkat cerita ya. Karena berarti banyak yang udah disingkat. Karena kalau mau cerita panjang Bapak Ibu. Panjang Bapak Ibu ceritanya. Singkat cerita. Dokter bilang gini, Pak, tim dokter udah berembuk. Kami putuskan gak perlu kemo. Kita lakukan radiasi 20 kali. Saya udah tahu 20 kali akan menjadi 20 hari yang paling berat dan melelahkan buat papa saya. Saya dampingi. Saya dampingi hari itu. Belum mulai pertama. Dia tanya, Jeff, Papa diradiasi ya? Iya Pak. Saya doa buat dia. Hari pertama lewat. Hari kedua lewat. Hari ketiga lewat. Setiap kali kembali ke kamar, suaranya lirih. Dia cuma bilang ini, Jeff, sakit banget. Hei, anak-anak, cintai orang tuamu. Yang kurang ajar, pulang sayangi mereka. Waktu sempit bos. Hari kelima, dia ngomong lagi. Sambil nangis, dia berkata gini, Papa itu berdoa, tapi gak tahu dia berdoa sama siapa. Papa itu berdoa sambil saya dorong kursi roda, baringkan dia di ranjang. Supaya penyakit ini
Jangan ada di tubuh mama dan keempat anak papa. Saya tanya, sakit ya Pak? Dia udah gak ngomong. Saya peluk. Saya doa every day. (8 Agustus 2023). Menjelang kemo terakhir. Saya mau pulang dengan mama saya mau antar ke hotel. Saya tanya, "Pak, kita doa Pak. Papa tahu gak? Masih ada harapan. Kalau Papa kehilangan iman, pakai iman anakmu. Saya yang akan menggerakkan iman Papi." Kita berdoa Pak. Dan sebelum saya berdoa, 8 Agustus setengah 10 malam, saya tantang Papa. "Pak, mau gak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu?" Tiba-tiba, Papa mau. Saya tanya lagi, mau? Papa mau. Saya tarik kursi, duduk di dekat kepalanya. Saya rangkul dia. "Pa, ikuti doa saya. Ma, doa." Saya ucapkan seperti doa tuntun orang terima Yesus. Dengan lantang dia bicara. Hari ini, Papa terima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang memerintah dalam hidup Papa. Setengah 10 malam, surga bergema. Dia terima Yesus. Sebelum, saya tepuk tangan Bapak Ibu. Sebelum kejadian itu Bapak Ibu. Barang itu sudah ada 4 tahun yang lalu, tapi dia gak mau periksa. Dan selama 4 tahun, setiap malam dalam 1 minggu, minimal 4 kali. Suhu badannya panas, meriang. 4 tahun, kalau 1 minggu 3-4 kali, hitung berapa banyak. Hari di mana dia terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat 8 Agustus. Sampai detik ini, gak pernah panas. 1 kali pun. Dan begitu selesai radiasi terjadi, 20 kali. 3 minggu berselang dia kembali ke Penang. Begitu dicek lagi, dokter kaget. Dokter bilang gini, bersih. Yes, stadium 4, ada harapan. Hidup Anda stadium berapa? Mungkin bukan penyakitmu, tapi harapanmu hilang, udah stadium 4, gak ada harapan. Hey, the return of hope, dia akan kembalikan harapanmu sama seperti orang lumpuh ini. Anda perhatikan kisah ini. Saya mau tutup Bapak Ibu. Ayat ketiga. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah. Apa yang dia buat? Ia minta sedekah. Kenapa dia minta sedekah? Udah hilang harapan sembuh. Halo? Pak, suami saya susah berubah. Dengar, hari ini ada orang pertama yang akan dia tolong. Anda lihat lagi ayat keempat. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Look at us." Hei, orang yang bisa mengembalikan harapanmu adalah orang yang percaya bahwa dia mampu, dia sanggup melakukan itu. Makanya dia berkata, "Look at us," lihat sama kami. Sama seperti halnya saya bilang sama bapak saya, "Pak, ikuti doa saya." Ayat 5. Nah inilah the return of hope di ayat kelima. Baca sama-sama.
2, 3. Lalu orang itu menatap mereka dengan apa yang diharapkan akan mendapat sesuatu dari mereka. Dia masih berharap harapan palsu. Karena dia kehilangan harapan utama sembuh, makanya dia jadi pengemis. Dan dia lumpuh, itu bukan gak punya kaki loh, kakinya lengkap. Tapi lumpuh. Banyak orang sama hari ini. Hidupnya lengkap. Tapi Anda sedang lumpuh. Dia mau kembalikan harapan itu. Anda lihat ayat ke-6. Tim worshiper bisa kembali, semua pemain musik bisa kembali. Keren banget. Tetapi Petrus berkata, sama seperti saya berkata, emas dan perak enggak ada padaku. Aku orang kere. Aku cuman nelayan. Aku enggak punya emas dan perak seperti yang kamu minta. Tapi Petrus tahu cara mengembalikan harapan yang hilang. Karena harusnya yang kamu minta bukan emas dan perak. Yang kamu minta kesembuhan harusnya. Emas dan perak enggak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Hei, Pak, Bu. Masih ada Yesus, sang sumber harapan. Amin. Apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus. Orang Nazaret itu. Berjalanlah. Berarti dia punya kaki ya. Paham? Enggak dicatat tiba-tiba tumitnya. Enggak. Dia lengkap. Banyak orang Kristen di hari Minggu. Dia punya kelengkapan banyak hal. Rumahnya 7. Mobilnya 10. Dan Anda taruh harapan itu di situ. Itu palsu, Pak, Bu. Anda lihat ayat ke-7. Saya mau tutup. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Bapak Ibu tahu? Bapak Ibu tahu? Inilah the return of hope. Harapan yang hilang, Tuhan kembalikan. Makanya Alkitab bilang ini, tahun-tahun yang hilang akan kukembalikan. Area-area di mana Anda rusak, aku Tuhan sang penyembuh. Masa lalu yang kelam, aku masa depannya. Cukup satu hari ini, berharaplah sebesar sumber pengharapan. Sebab pengharapan di dalam Dia gak akan pernah bisa mengecewakan Anda. God bless you all. Mari, saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Buka kedua tanganmu. Biar rekan-rekan worshiper bisa nyanyikan sebuah lagu buat kita. Yes. Hatiku Yes. percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku
siang hari ini aku berdoa. Buat setiap umat-Mu, kami semua anak-anak-Mu. Kami percaya masih ada harapan. Kami percaya selalu ada harapan. Meteraikan firman-Mu, hamba-Mu selesai. Aku berdoa buat setiap umat-Mu yang sedang kehilangan harapan. Yang sedang menjauh dari harapan. Kami percaya harapan itu kembali di waktu Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dengan kerinduan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, meteraikan kebenaran-Mu. Tolong umat-Mu, supaya apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami melihat harapan itu nyata. Kami melihat harapan itu menghampiri kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur bersama berkata, amin. Sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Hai Church, berikut merupakan pengumuman GBI Puri Indah untuk minggu ini. Hadirilah ibadah Women in Christ setiap hari Kamis jam 10 pagi hanya di GBI Puri Indah Mall, basement G4 zona merah. Bagi Bapak Ibu yang memarkir kendaraannya secara paralel di area parkir Puri Indah Mall atau gedung House of Blessing, dimohon untuk tidak menggunakan rem tangan dan gear atau perselingnya dalam posisi netral agar tidak menghalangi mobil lain untuk keluar. Atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Shalom wanita muda GBI Puri Indah, Women of Wisdom Fellowship mengundang para wanita muda berusia 20-45 tahun untuk hadir dalam acara talk show Unchain Your Past pada tanggal, jam, dan lokasi berikut ini. Kita akan belajar bagaimana berdamai dengan masa lalu, menerima diri sendiri sebagai wanita yang berharga di mata Tuhan. Karena seorang wanita muda single, profesional, maupun sudah menikah dan punya anak, kita butuh memiliki gambar diri yang sehat. Kita akan berbincang santai ditemani dengan minuman dan snack siang bersama dengan Ibu Ervin Alim, seorang konselor, mentor, serta menjadi narasumber seminar dan talk show tentang pasutri dan parenting. Bersama suami terkasih, Pastor Himawan Hadiraharja di Family First Indonesia. Dan Ibu Abigail Theodora, seorang psikolog klinis dan memiliki sertifikasi dalam art terapi untuk keluarga, anak, remaja, dan juga yang berkaitan dengan kesehatan mental. Informasi dan pendaftaran silakan hampiri counter gereja setelah ibadah ini selesai atau men-scan QR code yang ada di banner kami. Sampai ketemu ya ladies, God bless you. Apa kabar semuanya? Saya ada berita baik bahwa setiap minggunya kita ada jam ibadah baru yaitu jam 1 siang di GBI House of Blessing. Now, for those of you who have children, we have English service ready and available for all the Sunday schools at 1 p.m. service. Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman-teman, saudara semua untuk bisa hadir di ibadah yang baru ini jam 1 siang di House of Blessing. Tuhan Yesus memberkati. Kangen dong, kan itu juga the most wonderful time of the year. Oh, pasti. Kangen sekali. Kangen banget. Kangen dong. Kangen dong. Kalau ditanya secara konteks ibadah ya, saya ingin Natal yang bisa mengingatkan kita kembali atau merefleksikan kita kembali apa arti kedatangan Tuhan Yesus ke bumi. Tentu aja menggambarkan sukacita. Penuh dengan kesederhanaan. Penuh dengan rasa syukur. Lebih ke esensinya lagi di awal gitu. Artinya kita bisa melihat dari sisi Tuhan Yesus lahir dulu juga di palungan. Yes, of course. Yes, pasti. Kalau aku lebih ngerasa aku ini dilayakkan untuk menjadi anak Tuhan ya. Cukup.
Karena setiap dari kita adalah orang-orang yang dilayakkan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi anaknya karena Ia begitu mengasihi kita. Karena bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang melayakkan saya. Karena semua anak-anak Tuhan sudah ditebus oleh kematian dari Tuhan Yesus. Sekian informasi dari kami. Happy Sunday and God bless you. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, melalui cinta kasih-Nya, melalui anak tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus. Terimalah berkat sukacita damai sejahtera. Bahkan lebih daripada itu, diberkatilah keluarga demi keluarga. Diberkatilah engkau yang bekerja dan berusaha. Bahkan apapun yang kau kerjakan, diperbuat Tuhan menjadi berhasil. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan hari demi hari. Lebih daripada itu, terimalah penyertaan Allah yang sempurna. Engkau dijaga, dibela. Mulai daripada hari ini, sampai Tuhan datang kali kedua, menjemput kita semua di awan-awan permai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. God bless.